Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca lafaz basmalah. Baik, kita langsung saja membahas sebuah kepemimpinan dalam organisasi. Dan kalian di sini termasuk orang-orang yang beruntung ya masuk dalam organisasi, artinya bahwa kalian itu menambah ilmu pengetahuan di bidang kepemimpinan dalam organisasi, khususnya OSIS ya, organisasi siswa sekolah. Jadi sebagai siswa yang untuk mencari ilmu ada pekerjaan lain yang harus Anda lakukan, yaitu sebagai siswa yang untuk mencari ilmu ada pekerjaan lain yang harus Anda lakukan, yaitu ikut organisasi ini. Jadi orang-orang yang ikut organisasi ini bukan sembarangan, tetapi adalah mereka yang memang benar-benar ingin mengikuti dengan yang tulus dan berjuang, akhirnya mengikuti seleksi dan masuk dalam kategori organisasi, baik itu dia sebagai ketua, anggota, wakil, dan lain sebagainya. Jadi dalam kepemimpinan itu, khususnya di dalam organisasi itu, sebenarnya tidak ada kata dia sebagai pemimpin dan dia sebagai bawahan, tapi yang ada di dalam organisasi itu adalah bekerja sama. Jadi seorang pemimpin dia tidak berkehendak sembarang untuk menyuruh dan segala macam, tapi dia punya tata cara atau etika dalam menangani suatu masalah dengan sesama anggota ya. Nah, jadi itulah sekelumit tentang kepemimpinan dalam organisasi. Jadi kita lihat dulu pengertiannya, misalnya dalam sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik itu dilihat dari seberapa banyak dia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru atau yang baik. Jadi seorang pemimpin, khususnya di sini seorang ketua organisasi ya yang kemarin sempat mengikuti pencalonan, dan di dalam setiap manusia itu pasti hari per hari itu ada yang namanya perubahan fisik ya, perubahan jasmani, kadang kita mood, kadang tidak. Nah, ketika dalam perkumpulan atau organisasi untuk rapat atau menyusun program, seorang pemimpin harus duluan tepat waktu. Misalnya pukul 9 kita akan rapat, seorang pemimpin sudah ada di situ. Ya, bahkan dia 5 menit sebelum jam 9 dia sudah duduk paling. Itu menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin. Kenapa dia harus seperti itu? Dia disiplin waktu untuk memberi contoh kepada. Nah, dan ketika anggotanya melakukan kesalahan, seorang pemimpin tidak langsung mengecam atau langsung memberikan sanksi, tidak, tetapi menganalisa dulu kenapa jadi seperti ini, ada apa, mengapa, ya, diteliti dulu.
baru nanti akan ketahuan penyebabnya dia membuat suatu masalah anggota itu. Jadi kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respect dari anak buah atau anggota ya. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arah Anda. Jadi anggota itu akan aktif kalau seorang pemimpinnya itu aktif, ya kan? Di sini bukan hanya pemimpin aja, kalian semuanya pemimpin. Ya, ketika ada program yang harus dilaksanakan, kalian yang mengatur, ya, bukan ketuanya. Ketua menyusun program bersama, ya, dengan arahan pembina OSIS. Lalu kemudian ketua merangkul semuanya. Ini bagian kamu, ini bagian kamu, ini bagian kamu. Dan semua ini ketua hanya mengkoordinasi, mengawasi. Kalian kan sudah dibagi tugas masing-masing. Ketika kalian lalai, ketua menegur dengan bahasa yang baik, ya kan? Dan ketua tidak hanya sebenarnya ketika sudah memberikan jabatan atau tugas kepada masing-masing anggota, lalu dia duduk manis, misalnya tidur tidak, tetapi dia tetap mengontrol atau mengawasi keadaan. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, maka program itu akan berjalan dengan baik dan berakhir dengan senyuman yang indah. Kalau kerjasama, tapi kalau pemimpinnya hanya mengatasnamakan anggota saja, dia hanya duduk manis, main handphone dan segala macam, dan akhirnya terjadilah suatu yang namanya prasangka tidak baik antara anggota dan pemimpin. Kata anggotanya, udah malas aku kerja, pemimpin kita aja itu sibuk main game, sibuk main handphone, kita kepanasan, ya kan, kecapean, dia duduk manis saja. Nah itu akan timbul masalah lagi. Akhirnya organisasi itu tidak menjadi lebih baik dari organisasi yang kemarin, gitu kan. Jadi pembentukan organisasi siswa per tahun itu akan dilihat oleh pembina. Oh, tahun ini bagus programnya ini. Dan kalian seorang pemimpin dan semua anggota harus menganalisa, melihat apa-apa program yang dilakukan tahun kemarin jangan dilakukan lagi. Kalian punya program terbaru. Artinya kalau kalian mengambil program yang kemarin, berarti copy paste. Berarti kalian sama dengan organisasi kemarin, tidak ada kemajuan. Berarti oh, kata orang sama aja programnya. Berpikir sekarang, mumpung di awal, makanya harus ada rapat. Dan rapatnya jangan mengambil jam, ya, jam pelajaran, karena itu kewajiban kalian. Ambil waktu-waktu senggang atau waktu-waktu yang memang harus. Dan di situ apa kira-kira program kita yang lebih dari organisasi atau OSIS kemarin, itu yang harus dilakukan. Berpikir sekarang, ya, supaya ide itu timbul. Kalian sebagai anggota harus rajin baca buku, tapi bukan buku komik ya, tapi buku-buku yang berpengetahuan. Rajin buka internet, misalnya tentang apa sih pemimpin dalam organisasi atau siswa, atau bisa melihat OSIS di sekolah lain melalui internet bisa. Kita lihat programnya, kalau memang baik programnya ambil, ya. Nah, jadi di sini yang lebih berat bertanggung jawab di sini adalah ketua OSIS, ya. Ketua OSIS itu dia kenapa? Kalau ada kesalahan di dalam OSIS itu ketuanya yang disalahkan. Ada ketuanya adalah cuman nebeng nama aja, programnya nggak ada, nggak jalan, itu programnya. Ya udah. Akhirnya tidak ada kemajuan. Nah sekarang mulai hari ini ya kalian semuanya kompak, susun jadwal, bikin grup di WA. Misalnya kalau nggak sempat ketemu, ngobrol. Program kan ada nggak ide? Kira-kira kita ini kan akan ada yang namanya class meeting setelah UAS di bulan Desember. Apa yang harus kita lakukan selama class meeting ini? Kira-kira program apa yang harus kita jalankan? Nah itu yang dekat dulu disusun, ya kan? Nah, setelah misalnya punya rencana program tadi sudah disusun dengan baik, maka rapat lagi. Ini program yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan kita bagi tugas. Pembina OSIS cuma ngawasi sebenarnya, cuma ngecek. Oh ya bagus program kalian. Yang selalu mengadakan rapat itu ketua OSIS, makanya ketua OSIS itu harus bergerak dan jangan mudah patah semangat.
Jangan misalnya dibilang oleh teman yang lain, Allah, akhirnya lemah. Biarkan saja, terus bergerak. Berikan bahwa kalian OSIS terbaik di antara OSIS-OSIS yang kemarin. Itu ya, itu harus penting sekali. Kemudian setelah itu kita masuk ke memberikan semangat dan motivasi. Jadi ketua OSIS memberikan semangat kepada kawan-kawannya yang lemah, yang malas kerja. Dia udah menjadi anggota OSIS tapi malas kerja. Padahal ini tugas kamu, misalnya sebagai tim penilai atau mengkoordinasi lingkungan kalau ada yang tidak mengikuti lomba. Itu kerja benar-benar. Jangan hanya duduk manis. Aku sekarang pakai anggota. Jadi ketika Anda nanti selesai dari anggota OSIS, habis masa jabatan, tidak ada pengalaman yang terbaik yang akan menjadi pengalaman terindah begitu. Ya, makanya dari itu, kalau memang benar-benar mau jadi anggota OSIS, benar-benar harus smart, ya, pintar. Pintar itu tidak mesti harus ilmu, tapi pintar dalam gerak, ya kan? Pintar dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa yang baik terhadap teman-teman, baik di dalam organisasi maupun teman-teman yang lain. Ya. Kemudian ketua OSIS memberikan semangat, ayo kita semangat, kita kan mau lebih baik, kalau kita setahun cuma bergerak di bidang ini, mari kita ciptakan hal-hal yang baik, kita tinggalkan kenangan yang baik, kita lebih baik dari yang kemarin, OSIS yang kemarin. Nah sekarang kita diberi waktu oleh Allah, tidak lagi pandemi, yuk kita bikin kira-kira seminggu itu ada apa, acara apa yang bagusnya, atau misalnya dalam sebulan itu apa yang harus kita lakukan. Jadi ada menarik dari para siswa yang lain tentang OSIS. Siapa yang memberikan semangat dan motivasi? Semangat itu ya dukungan ketua ketika rapat, atau ketika dia anggota tadi lagi males, didatangi oleh ketua dengan bahasa yang lembut, berbicara, ngobrol, ada apa. Nanti kan akan bercerita temanmu, tapi jangan bercerita di depan orang, itu sama aja memalukan, ya. Jadi yang namanya nasihat itu panggil dia, ngobrol secara empat mata, ya. Motivasi, dorongan, motivasi itu, yuk jangan lemah, kita harus semangat, kita kan punya program nih, kamu kan udah masuk organisasi, artinya aku mampu, kamu ini kan lebih baik dari teman yang lain. Mereka pengen sebenarnya masuk OSIS, tapi mereka belum mampu untuk melangkah, tapi kalian sudah melangkah, artinya sudah masuk organisasi. Itu salah satu poin yang terpenting dalam sekolah. Jadi kalian setidaknya ada kenangan yang terindah nanti ya, sama dari SMP. Kemudian memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, ya. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan ke anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Yang saya bilang tadi, kamu salah di depan orang banyak atau siswa yang lain, ya dia malu lah, malu akhirnya dia tidak semangat, ujung-ujungnya dia mundurkan diri. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, jangan ditegur, biarkan saja. Tapi ketika istirahat, kalau boleh usul, kamu tadi salah. Jadi sebaiknya seperti ini ya. Karena enak ya kalau 24 mata ngobrolnya. Tapi kalau pada saat dia lagi melaksanakan tugas, kamu salah, bukan begitu bolehnya, karena dia akhirnya nanti lemah dan dia malu ditawain oleh teman-temannya, dan ujung-ujungnya saya bilang tadi mundurkan diri, mematahkan semangat dia. Makanya jangan pernah seorang pemimpin atau ketua OSIS melakukan hal-hal yang tidak baik dalam anggota. Berikan kepercayaan dan tanggung jawab. Sekarang kamu beri tugas sebagai panitia atau ketua kelompok lomba balap karung misalnya. Saya sebagai ketua anggota OSIS cuma mengawasi, kamu sebagai ketua panitia laksanakan. Saya percaya pada kamu bahwa kamu itu luar biasa. Berikan semangat, pujian buat dia, jadi dia semangat kerja, ya. Kemudian agar seseorang menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan pengalaman panjang selama bertahun-tahun. Yang mungkin ketua OSIS ini dia sudah mulai belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Sebab itu ketua OSIS ya harus buka internet, website
ya tentang organisasi dan pemimpinan itu apa aja. Terus sering-sering buka organisasi siswa di SMP lain, di kota-kota lain. Misalnya kalau klik aja di Google itu organisasi di SMP yang terfavorit di Indonesia, nanti keluar, lihat program mereka apa aja, dan jadi benar-benar dibaca. Itulah kerjaan osis itu. Nanti semakin dia banyak baca, semakin banyak ide yang akan timbul. Kenapa orang susah mengeluarkan ide? Karena susah baca, malas baca buku. Ya, hanya otaknya. Tapi kalau dia, oh ya kenapa ya? Oh ya seperti itu. Dia lebih banyak baca. Membaca itu sangat luar biasa penting. Kita baca komik ya, bukan baca novel, tapi baca buku-buku yang berpengetahuan supaya otaknya itu encer. Kemudian orang yang suka membaca itu bahasanya pas dengan bahasa Indonesia, tidak setengah bahasa hewan, setengah bahasa itu, setengah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tadi dia tidak didasari dengan membaca buku. Misalnya Pak saat ini lagi berbicara pada ada nggak saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Belitung, bahasa Monyet atau apa? Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terlatih. Pada saat kita membaca buku itu, kita kan baca dengan bahasa Indonesia kan? Mana ada buku ini? Dan seperti kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Ada nggak bahasa Belitungnya? Ada nggak bahasa daerah? Tidak ada. Makanya mulai hari ini kalian yang masuk dalam anggota organisasi siswa ini ya di sekolah, mulai hari dekatkan baca buku dan berlatih menulis sehari 2 baris atau sehari itu baca seperti ini 1 paragraf, latih terus. Nanti akan, memang membaca itu malas banget. Kenapa? Karena membaca itu pengetahuannya luas, makanya malas. Game itu tidak ada pengetahuan sama sekali, tapi suka orang membaca, melakukannya, ya kan? Padahal apa intinya? Nggak ada. Cuma ada ngasah perilakumu menjadi keras kepala, begitu ya. Kemudian sejak pendiriannya di tahun 1999, Public Leadership telah dipercaya oleh berbagai perusahaan papan atas di Indonesia, baik swasta maupun publik. Ini tentang organisasi di dalam Indonesia ya. Kemudian selanjutnya nih tugas pemimpin dalam organisasi. Yang pertama adalah problem solving. Problem solving itu ketika ada masalah di dalam kelompok atau organisasi. Apa yang harus dilakukan? Mustahil jika sebuah kelompok atau tim ataupun organisasi terbebas dari suatu masalah. Sudah hukum alam apabila satu orang dengan orang lain berkumpul dan memiliki perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap suatu permasalahan yang harus berujung pada konflik. Konflik itu masalah. Dan disinilah peran seorang pemimpin itu menjadi tokoh menyelesaikan masalah yang dengan segala data, informasi, kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimiliki. Sungguh berat beban seorang ketua pemimpin organisasi itu. Makanya seorang pemimpin itu harus ilmunya lebih banyak dari anggota. Kunci pertama adalah siaplah untuk membaca buku, khususnya buku tentang organisasi. Jadi di dalam organisasi itu ada masalah pasti, bahkan lebih banyak masalah daripada tidak ada masalah. 1, kita akan mengadakan perlombaan pada kelas meeting 2021 bulan 12 nanti. Kamu perlombaannya adalah misalnya balap karung, kontes, kemudian lomba nyanyi atau apa. Nanti ada beberapa yang nyeleneh anggotanya. Oh saya tidak setuju yang seperti itu. Nah sebagai ketua pemimpin, ya seorang pemimpin dia menanggap ya silakan apa yang menjadi alasanmu untuk tidak setuju. Coba ceritakan. Atau mungkin kamu punya ide yang lebih baik, kita akan tampung. Di situ akan ditarik oleh ketua. Baik kita tahan dulu ya, nanti kita akan